Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan saya dengan Dimas Ken Syahrir, akan memaparkan terkait dengan manajemen perubahan PPATK dalam pengelolaan risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan pandemi COVID-19. Ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ketiga tahun 2022 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa dampak luas pandemi COVID-19 sudah mengakibatkan banyaknya korban jiwa di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Data WHO per tanggal 22 Juni 2022 itu sudah menelan korban jiwa di seluruh dunia mencapai 583 juta korban jiwa dari 232 negara, sementara korban meninggal itu mencapai 6,3 juta jiwa. Jadi di Indonesia sendiri ya itu sudah mencapai korban terinfeksi 5,9 juta dengan korban meninggal itu mencapai 156,7 ribu orang. Nah, ini yang kemudian membawa berbagai situasi di mana terjadinya lalu lintas dana terkait dengan pendanaan global ya, terkait dengan filantropi dan sumbangan. Data-data yang ada mencatatkan bahwa pada tahun 2020 sampai 2021 ya, itu jutaan dolar dana dari filantropi yaitu World Bank, IMF ya. Kemudian dari private sector juga menyumbangkan dalam jumlah ratusan juta dolar ya dari TikTok, Kavens, Netflix, KFC ya. Dan juga di sisi negara pun itu banyak mengalokasikan ya anggaran untuk penanganan COVID mulai dari China, Jepang, Korsel, Australia, Thailand dan Indonesia. Hal ini tentunya membawa berbagai risiko ya terkait dengan pendanaan terorisme dan juga pencucian uang, di mana hal ini sudah diidentifikasi oleh Financial Action Task Force ya atau lembaga internasional yang mengeluarkan aturan standar internasional terkait dengan anti pencucian uang, di mana ada 3 hal yang menjadi perhatian seluruh dunia ya. Yang pertama adalah ancaman dan kerentanan baru terkait dengan pandemi COVID-19 dan dampaknya secara khusus terhadap tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang kedua adalah dampak terkini pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah secara global ya di seluruh dunia ya, serta sektor usaha selama pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah implementasi kebijakan yang efektif. Untuk mengatasi hal itu maka ini menjadi tantangan bagi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan. Maka dengan ini diusulkan beberapa usulan kreatif manajemen perubahan PPATK berupa himbauan kepada pihak pelapor ya dan juga peningkatan efektivitas jejaring kerja terhadap instansi dan stakeholder terkait dalam rangka mengelola risiko untuk mencegah dan memerangi TPPU ya atau tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan pandemi COVID-19. Ada 5 hal yang menjadi usulan kreatif. Yang pertama adalah kita semua harus bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kejahatan keuangan dalam mengatasi tantangan yang muncul atas pandemi virus COVID-19, terutama bagi pihak pelapor dengan cara melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK, seperti misalnya fraud keuangan dan penipuan ya terkait dengan penjualan obat-obatan palsu, baik alat maupun sarana kesehatan, peluang investasi ilegal, phishing, penipuan online, penggalangan dana palsu yang akan disalahgunakan untuk pendanaan terorisme, serta eksploitasi ya maupun juga atas korban virus dan donatur dengan cara menebarkan informasi yang tidak benar. Yang kedua adalah proses digital onboarding atau pembukaan rekening secara digital dan sederhana ini harus didukung dengan menggunakan teknologi fintech, financial technology, regtech, regulation technology dan subtech
atau supervision teknologi secara maksimal dengan tetap berpedoman pada guidance on digital ID ya. Jadi pengenalan wajah mengenai retina, sidik jari dan pengenalan wajah. Kemudian yang ketiga, penyampaian obat-obatan melalui organisasi nirlaba atau non-profit organization ini wajib menerapkan risk-based approach ya bagi para pihak pelapor, terutama perbankan, ketika melayani ya pembukaan rekening terkait dengan organisasi nirlaba, yang khususnya ini digunakan untuk menampung bantuan-bantuan internasional. Yang keempat adalah ongoing outreach dan advice. Jadi ini peningkatan jejaring kerja melalui kerjasama yang lebih intens, lebih efektif antara regulator atau lembaga pengawas pengatur, kemudian PPATK sebagai Financial Intelligence Unit dan aparat penegak hukum, serta pihak pelapor baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank lainnya untuk dapat memberikan dukungan, arahan ya dan bantuan kepada sektor-sektor yang memerlukan, baik itu terhadap sektor private atau swasta maupun juga kepada masyarakat terkait dengan ketentuan dan program AUPT di saat krisis pandemi COVID-19. Yang kelima adalah komitmen dari PPATK ya, yang ini juga tercermin juga pada FATF Financial Action Task Force untuk mendukung upaya menanggulangi isu COVID-19. Dan saat ini PPATK